那小子再强，也强不过少族长。就算争夺净莲妖火也大有好处。按照时间，净莲。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-237. Yang dimana pada episode sebelumnya, Xiaoyan berdiri mematung di dalam pilar cahaya yang menyelimutinya. Pada saat itu, Douqi di dalam tubuhnya mulai berdenyut dengan frekuensi yang sama dengan patung raksasa milik Toushi Ancient God. Dengan demikian, Xiaoyan segera menyadari bahwa ia tidak sedang ditolak oleh warisan tersebut, melainkan sedang dikenali sebagai satu-satunya wadah yang layak. Melihat hal itu, Guyuan menatapnya dengan perasaan yang sangat kompleks. Setelah mengejar tingkat Dodi selama ribuan tahun, ia akhirnya harus menerima kenyataan bahwa warisan itu telah memilih Xiaoyan. Karena itu, ia dengan tulus menyatakan bahwa Xiaoyan kini bukan sekadar menantunya, tetapi juga harapan terakhir dunia. Tak lama kemudian, Xiaoyan bersumpah bahwa ia akan melakukan segala cara untuk menghentikan Hun Tiandi, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Selanjutnya, seluruh alun-alun dan patung raksasa dipindahkan ke dalam makam surgawi karena perbedaan waktu di sana dapat memberinya kesempatan untuk berlatih lebih lama. Sementara itu, di dunia luar, Hun Tiandi terus menyempurnakan pilnya dengan cara yang sangat keji. Ia menggunakan jutaan nyawa sebagai bahan pemurnian, bahkan tidak ragu mengorbankan klannya sendiri demi mencapai kekuatan Dodi. Di sisi lain, Xiaoyan memasuki inti warisan Toushi Ancient God. Di dalam dimensi api yang luas, ia akhirnya bertemu dengan kehendak terakhir sang dewa kuno. Dari sanalah Xiaoyan mengetahui kebenaran besar bahwa dunia Douqi telah kehabisan origin Qi, energi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat Dodi. Namun sebelum menghilang, Toushi Ancient God menyerahkan warisan terakhirnya, sebuah teratai api berisi esensi kekuatan kaisar. Ketika teratai itu memasuki tubuhnya, kekuatan yang luar biasa langsung meledak di dalam diri Xiaoyan. Tubuhnya bahkan hancur berkali-kali, lalu terbentuk kembali dalam siklus kematian dan kelahiran yang sangat menyiksa. Namun demikian, Xiaoyan tidak menyerah. Ia terus bertahan di tengah kehancuran itu demi menyelamatkan seluruh dunia. Sementara itu, di luar makam surgawi, 2 bulan telah berlalu, kini Central Plains telah berubah menjadi lautan darah, dan aura Hun Tiandi semakin mendekati tingkat Dodi. Dengan kata lain, waktu hampir habis, dan sekarang nasib seluruh benua Douqi hanya bergantung pada satu orang, Xiaoyan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Awan darah telah menutupi Central Plain selama 3 bulan tanpa tanda-tanda pelemahan sedikit pun. Selama periode ini, wilayah yang dulunya makmur dan penuh kehidupan telah berubah menjadi tanah para iblis yang sunyi dan berantakan. Orang-orang panik, banyak yang menggali lubang untuk bersembunyi di bawah tanah, namun bau busuk pekat yang menjijikkan tetap meresap hingga ke kedalaman bumi. Darah kental mewarnai tanah menjadi merah cerah, sementara tulang-tulang putih tampak melayang di dalam lautan darah yang menggenang. Melihat hal itu, banyak orang kehilangan akal sehat mereka. Pekikan tajam dari jiwa-jiwa yang terperangkap di langit terus bergema, menyebabkan bulu kuduk siapapun berdiri. Pembantaian yang dilakukan klan Hun benar-benar tidak berperasaan. Mereka tidak peduli apakah korbannya adalah warga sipil atau ahli bela diri. Tak lama setelah itu, keputusasaan kolektif mulai menyelimuti dunia. Semua orang menyadari bahwa setiap detik yang berlalu hanya memperkuat formasi klan Hun, dan begitu Hun Tiandi keluar dari retreatnya, fajar tidak akan pernah datang lagi. Di atas panggung tinggi markas Sky Mansion Alliance, para tokoh terkuat berkumpul dengan wajah yang sangat suram. Mata mereka menembus penghalang pertahanan, menatap awan darah yang kian tebal. Jukun memecah keheningan dengan suara berat, menyatakan bahwa aura Hun Tiandi semakin kuat dan ia merasa musuh bebuyutan, mereka itu akan segera mencapai keberhasilan. Mendengar hal itu, suasana di sana menjadi semakin menekan. Lei Ying mengatupkan giginya hingga berderak, lalu berteriak dengan nada penuh keluhan, "Sampai kapan kita harus bersembunyi seperti kura-kura di dalam cangkang ini?" Melihatnya menyelesaikan langkah terakhir tanpa melakukan apapun adalah siksaan yang lebih berat dari kematian.
Namun, Gu Yuan menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Ia menjelaskan bahwa energi di dalam awan darah saat ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua, bahkan sebelum mereka bisa menyentuh Hun Tiandi. Satu-satunya harapan mereka adalah keajaiban dari Xiaoyan. Gu Yuan bergumam pelan, "Aku yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita sekali lagi." Waktu terus bergulir hingga memasuki bulan ke-7 sejak formasi itu menutup langit. Tak lama setelah itu, lautan darah yang tenang tiba-tiba bergejolak hebat, membentuk pusaran air raksasa yang mengerikan. Dari pusat pusaran itu, sebuah teratai berwarna darah perlahan bangkit, membawa sesosok manusia dengan rambut merah darah yang menjuntai panjang hingga menyentuh lautan di bawahnya. Sosok itu tampak seperti iblis yang baru saja membelah dunia. Hun Tiandi perlahan membuka matanya. Warna merah tua yang memancar dari pupilnya menyebabkan gelombang darah setinggi ribuan kaki melonjak ke angkasa. Ia menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan suara yang mampu menggetarkan jiwa. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang membuat siapapun mabuk. Melihat hal itu, ruang di belakangnya terdistorsi dan Nihility Devouring Flame muncul dengan api hitam yang menyelimuti tubuhnya, melaporkan bahwa mayoritas keturunan klan kuno telah habis dikorbankan, termasuk warga klan Hun sendiri yang mulai menunjukkan ketidakpuasan. Hun Tiandi tertawa pelan, sebuah suara yang terdengar sangat jahat. Ia menoleh ke arah Nihility Devouring Flame dan bertanya dengan nada tenang namun mematikan. Sepertinya ada sesuatu yang asing tercampur di dalam energi lautan darahku. Dengan satu gerakan tangan, Hun Tiandi meraup udara dan menarik jejak cahaya hitam dari lautan darah, lalu menuduh Nihility telah menanam benih pelahap untuk mengkhianatinya. Melihat hal itu, Nihility Devouring Flame tidak lagi bersembunyi. Ia berteriak bahwa Hun Tiandi telah memaksanya melakukan ini, karena rencana Hun Tiandi untuk melenyapkannya setelah mencapai level Kaisar. Nihility melancarkan serangan kejutan dengan bantuan puluhan tetua klan Hun yang telah ia kendalikan secara rahasia. Mereka membentuk susunan api hitam yang mengurung Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya tertawa melihat usaha tersebut. Ia menyatakan dengan sombong bahwa selama dirinya ada, klan Hun tidak akan pernah hancur meskipun seluruh anggota klannya tewas. Tak lama setelah itu, Hun Tiandi berdiri dari teratainya. Ia melebarkan mulutnya dan menghisap seluruh susunan api hitam itu, seolah-olah itu hanyalah udara kosong. Aura yang melampaui batas dunia fana tiba-tiba meledak dari tubuh Hun Tiandi. Melihat hal itu, Nihility Devouring Flame pucat pasi. Ia menyadari bahwa Hun Tiandi sebenarnya sudah berhasil menjadi Dou Di sejak setengah bulan yang lalu dan sengaja menunggunya untuk muncul. Dengan lambaian tangan, Hun Tiandi menciptakan gelembung darah yang membungkus puluhan tetua klan Hun dan menghancurkan mereka menjadi percikan darah dalam sekejap tanpa sempat memberikan perlawanan. Untuk merayakan pencapaianku sebagai Dou Di pertama dalam 10.000 tahun, berikanlah api esensimu padaku, ujar Hun Tiandi dengan nada dingin. Nihility mencoba melarikan diri dengan meledakkan tubuhnya menjadi ribuan percikan api hitam, namun kekuatan Kaisar Hun Tiandi membuat seluruh ruang terkunci. Hun Tiandi menghisap seluruh api hitam itu ke dalam mulutnya dengan santai. Setelah menelan Nihility, ia mengusap bibirnya yang merah padam dan menatap ke arah daratan dengan senyuman haus darah. Suaranya yang menggelegar kini memenuhi setiap inci Central Plains, mengumumkan kepada dunia, ingatlah, hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, telah mendapatkan gelar Dewa. Suasana di markas aliansi berubah mencekam dalam sekejap. Gu Yuan dan Jukun, dua sosok yang biasanya berdiri tegak sebagai puncak kekuatan dunia, kini merasakan lutut mereka bergetar. Aura yang merembes melalui awan darah bukan sekadar tekanan energi biasa, melainkan tekanan hierarki yang membuat jiwa setiap makhluk hidup ingin bersujud. Gu Yuan bergumam dengan suara parau bahwa Hun Tiandi benar-benar telah melampaui batas kemanusiaan. Mendengar hal itu, suara Hun Tiandi yang menggelegar kembali menghantam mereka seperti gelombang pasang yang membawa aroma karat darah.
Hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapatkan gelar dewa. Kalimat itu bukan sekadar pengumuman, melainkan mantra yang mengguncang fondasi ruang di seluruh Central Plains. Tak lama setelah itu, sirene peringatan yang melengking segera memaksa jutaan orang yang panik untuk bergerak. Pasukan aliansi melesat ke Cakrawala, membentuk barisan massa hitam yang sangat disiplin, namun di mata para pemimpinnya, barisan itu tampak sangat rapuh di hadapan sosok Tuhan yang baru bangkit. 不朽死后再生，成熟后可覆灭数十万里生灵，不分吧。我老母是万国以来第一个重新居。 Lei Ying mendarat di samping Guyuan dengan napas memburu, matanya menatap liar ke arah pusaran darah di langit. Guyuan, katakan padaku dengan jujur, apakah Xiaoyan akan keluar tepat waktu? Kita tidak bisa menahan monster ini lebih dari 1 jam. Serunya dengan nada yang hampir putus asa. Guyuan menoleh menatap sahabat lamanya itu dengan mata yang dipenuhi keseriusan yang mematikan. Ia menjelaskan bahwa warisan Dewa Kuno bukan sekadar menyerap energi, melainkan mengubah seluruh takdir seseorang, dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan. Kita adalah benteng terakhir Lei Ying, tambah Yan Jin yang baru saja tiba. Guyuan melanjutkan dengan suara rendah namun tegas bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya kartu as yang mereka miliki. Jika mereka memanggil Xiaoyan sekarang sebelum ia benar-benar mencapai kelas Dodi, itu sama saja dengan menyerahkan leher mereka ke pedang Hun Tiandi. Mendengar hal itu, Lei Ying mengepalkan tinjunya hingga kilatan petir menyambar di sekelilingnya, menyatakan bahwa klan Lei lebih baik musnah dalam pertempuran daripada hidup sebagai budak klan Hun. Keheningan yang mencekam menyelimuti wilayah aliansi selama 1 jam penuh, sebuah waktu yang terasa seperti ribuan tahun bagi mereka yang menunggu kematian. Tak lama setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah, menampakkan ribuan pasukan klan Hun yang menyerbu keluar seperti banjir bah yang membawa maut. Melihat hal itu, Hun Tiandi muncul di atas teratai darah raksasa dengan rambut merah yang menari tertiup angin. Setiap embusan napasnya menyebabkan udara menggumpal menjadi tetesan darah yang jatuh menyirami penghalang pertahanan aliansi. Hun Tiandi menatap Guyuan dengan tatapan penuh belas kasihan yang menghina. Guyuan, perjanjian kuno klanmu tentang melindungi rakyat biasa adalah rantai yang membuatmu tetap menjadi semut. Ejaknya dengan suara yang tenang namun dingin. Ia menyatakan bahwa aturan dunia kini ada di telapak tangannya. Melihat hal itu, ia memutuskan untuk menunjukkan perbedaan antara puncak fana dan keilahian. Hanya dengan mengepalkan tangannya di udara, Hun Tiandi menciptakan garis darah tipis yang memotong ruang dan menghancurkan penghalang pertahanan aliansi yang paling kuat dalam satu kedipan mata. Dalam keputusasaan yang membara, Guyuan memerintahkan seluruh pasukan untuk melepaskan serangan terakhir. Cermin Gudi, gabungkan semua Dou Qi kalian, teriaknya hingga suaranya serak. Tak lama setelah itu, Dou Qi dari ribuan ahli menyatu, membentuk cermin energi kuno berukuran puluhan ribu kaki yang memancarkan cahaya menyilaukan hingga mampu membelah awan darah. Guyuan bahkan meludahkan darah esensinya sendiri ke permukaan cermin, mempertaruhkan sisa hidupnya untuk meningkatkan daya hancur teknik tersebut. Sebuah pilar cahaya penghancur yang masif meletus melesat ke arah langit, seolah-olah hendak menjatuhkan matahari. Namun, Hun Tiandi hanya berdiri tenang di atas teratainya. Saat pilar cahaya itu hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, ia merentangkan jari telunjuknya. Pecah, ucapnya dengan nada yang berbisik. Mendengar hal itu, pilar cahaya yang sanggup melenyapkan seluruh kekaisaran itu tiba-tiba berhenti, retak seperti kaca, dan hancur menjadi debu cahaya yang tidak berarti di bawah ujung jari sang kaisar iblis. Hun Tiandi menatap wajah Guyuan yang kini dipenuhi keterkejutan dan kehampaan. Guyuan, aku akan memberikanmu kehormatan untuk melihat dunia ini runtuh, ucapnya dengan senyum jahat. Ia menegaskan bahwa kekuatan Dodi adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh jutaan nyawa sekalipun. Tak lama setelah itu, ia mulai melangkah maju dengan santai di angkasa. Setiap langkahnya menciptakan riak darah yang membuat ruang di sekelilingnya hancur. Di dalam makam surgawi, jiwa Xiaoyan yang sedang bermeditasi tiba-tiba bergetar hebat, merasakan bahwa dunia luar sedang berada di ambang kehancuran total.
Hujan darah turun semakin deras, mengubah pandangan setiap orang menjadi merah pekat yang mencekam. Guyuan berdiri dengan napas tersengal, menatap Huntiandi yang melayang dengan keanggunan seorang penguasa mutlak. Rasa tidak berdaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kini merayap di setiap serat ototnya. Ia baru saja menyaksikan teknik terkuatnya yang didukung oleh ribuan ahli hancur hanya dengan satu jentikan jari Huntiandi. Melihat hal itu, Huntiandi tertawa mengejek, mempertanyakan mengapa Guyuan masih berfantasi ingin menjadi penyelamat dunia dengan kekuatan yang begitu remeh. Tak lama setelah itu, Huntiandi melambaikan tangannya dengan santai, melepaskan gelombang cahaya darah yang langsung menghapus sebuah gunung dan ribuan ahli di bawahnya dalam sekejap mata. Tanpa memberi kesempatan untuk bernapas, ia menyerang Guyuan kembali. Guyuan mencoba memanggil energi alam untuk bertahan, namun ia terbelalak saat Huntiandi berbisik, pelan memerintahkan energi dunia untuk berhenti. Seketika Guyuan kehilangan koneksinya dengan alam, membuatnya seperti petarung yang lengannya dipatahkan secara paksa. Meski ia mencoba membalas dengan jari hitam hancur gudi, serangan Huntiandi tetap menghantam dadanya hingga ia memuntahkan darah segar. Huntiandi kemudian memanggil petir darah raksasa yang membelah ruang kosong, mengarah langsung ke jantung pasukan aliansi. Mendengar hal itu, Guyuan segera memerintahkan seluruh prajurit untuk menggabungkan energi mereka menjadi naga Douchi raksasa. Namun, naga tersebut hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan petir darah, menyebabkan ribuan ahli aliansi jatuh dan memuntahkan darah serentak akibat serangan balik. Di tengah kehampaan harapan ini, Xian tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat bahwa segel naga di tubuhnya yang terhubung dengan Xiaoyan sedang bergetar hebat, menandakan munculnya tekanan yang jauh melampaui level Dou Sheng. Mendengar hal itu, Jukun merasa mendapatkan kekuatan baru untuk menunda waktu. Ia segera berubah menjadi sosok naga void kuno yang sangat masif hingga menutupi seluruh cakrawala, mencoba mengusir bau darah dengan kehadirannya. Huntiandi sempat menawarkan agar Jukun tunduk dan menjadi tunggangannya setelah ia menjadi kaisar. Melihat hal itu, Jukun membalas dengan semburan cahaya ungu emas yang menghancurkan. Namun, dengan gerakan seperti hantu, Huntiandi muncul di atas kepala naga tersebut dan menginjaknya dengan sangat keras. Sisik-sisik emasnya pecah berantakan dan sang Raja Naga jatuh terhempas ke bumi hingga menciptakan jurang yang sangat dalam di bawah pegunungan. Huntiandi mulai merasa bosan dan memutuskan untuk menghapus nama Central Plains dari peta dunia. Ia mengangkat tangan kanannya dan memberikan perintah kepada awan darah untuk melepaskan jutaan petir darah secara bersamaan ke segala arah. Tak lama setelah itu, seluruh daratan bergetar hebat saat petir-petir tersebut menghancurkan kota-kota, hutan, dan tempat persembunyian bawah tanah. Jutaan orang meledak menjadi kabut darah saat hujan merah tersebut menyentuh kulit mereka. Melihat hal itu, Guyuan berteriak dengan suara serak agar semua orang mundur dan bertahan di garis terakhir, sementara air matanya mengalir melihat pasukannya dibantai tanpa ampun. Di tengah pembantaian itu, Cailin mendekap Xiao Xiao dengan sangat erat, berusaha menutupi mata anaknya dari pemandangan neraka tersebut. Xiao Xiao bertanya dengan suara gemetar apakah ayahnya akan muncul untuk menyelamatkan mereka. Tak lama setelah itu, sebelum Cailin sempat menjawab, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Energi yang sangat dahsyat meledak dari dalam tubuh Xiao Xiao, Xiaozhan, dan anggota keluarga Xiao lainnya. Garis keturunan Doudi mereka diaktifkan secara paksa oleh kemunculan seorang kaisar baru dari klan mereka. Melihat hal itu, Guyuan tersentak dalam sukacita liar, menyadari bahwa harapan mereka tidak sia-sia. Tiba-tiba lapisan api cemerlang muncul entah dari mana, menyebar dengan kecepatan kilat, dan membentuk penghalang api yang sangat besar dalam radius 5.000 km. Tak lama setelah itu, petir darah yang mematikan milik Huntiandi menghantam penghalang tersebut, namun bukannya menghancurkannya. Petir-petir itu justru terbakar habis menjadi abu. Api di langit mulai berputar dan memadat, membentuk sosok manusia yang diselimuti
oleh cahaya 21 warna yang menyilaukan dunia. Melihat hal itu, suasana yang tadinya penuh jeritan keputusasaan berubah menjadi keheningan yang penuh hormat dan haru. Guyuan, Zhu-Kun, dan seluruh pemimpin aliansi menatap sosok tersebut dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu bahwa masa-masa paling gelap telah lewat. Dengan napas lega yang panjang, Guyuan berbisik kepada sosok di langit tersebut bahwa mereka telah melakukan segalanya hingga batas terakhir. Dan kini takdir dunia sepenuhnya berada di tangan sang Flame Emperor Xiao Yan. 纵然大阵缺失一角，威压亦可碾碎之。